Saya permisi supaya saudara tahu saya cakep. Soalnya nanti kalau pakai masker aja nggak tahu kalau saya marah atau nggak kelihatan ya. Jarak kita kan juga cukup. Percayalah saya sehat. Main drama teater itu kan mestinya sudah jadi mainan kita tiap hari ya. Hidup tiap hari main drama apa enggak kita? Moga-moga enggak. Main drama 1 jam aja udah capek, apalagi 70 tahun main drama terus itu kan susah ya. Nah, dari tadi itu saya cuma mikirin tapi gitu lalu suruh mikul salib. Tinggal ngomong sama Teti Oma, mikul salib aja ya. Selesai. Lalu tiba-tiba ingat papa saya, almarhum. Papa saya stres waktu umurnya 70-an waktu kena rehab, kena paru. Saya sudah di Jogja kuliah, adik-adik yang masih kecil-kecil, adik-adik itu pada bingung sebab tiap kali papahnya itu ngomongnya, aku mau mati aja. Mau mati aja. Tadi papa saya itu bilang mau mati. Lah adik-adik saya yang kecil-kecil itu tahunya engkohnya mau jadi pendeta, jadi pasti tahu caranya. Kalau papa itu sukanya bilang mau mati, saya mesti bilang apa? Masa saya mesti ngundang mereka rame-rame seperti tadi? Jadi waktu saya pulang, saya temui papa saya sendirian, lalu saya bilang begini, Pak, kata adik-adik papa pengen mati ya? Udah. Ya sama aku, pokoknya berkeluh kesah habis-habisan. Saya bisa mengerti, karena dia paru-paru sudah kronis. Tapi saya bilang begini, Pak, papa mau mati kan? Nah sekarang, papa mau mati kapan? Saya bilang begitu, papa mau mati kapan? Supaya kalau sudah tahu papa mau mati kapan, Sam bisa ngomong sama pendetanya, Pak Bin, supaya Pak Bin siap renungan. Nanti Sam sama adik-adik bisa pergi ke, kalau di sini Tabita, jadi beli tanah buat kuburan, beli peti, siap-siap untuk kematian. Jadi papa mau matinya kapan? Saudara ini anak yang baik apa enggak? Ayo ngomong aja anak baik, anak uho atau puho? Pasti nggak ada yang berani ngomong puho ya. Kurang ajar tuh papa anak begitu. Tapi saya punya pikirannya begini, kalau orang sudah kondisinya tidak normal, kalau didekati secara normal, ya nggak mempan gitu. Kalau udah tidak normal, kalau normal itu digini-giniin bisa bangun. Kalau kita datang ke orang yang baru selesai operasi besar, diapain supaya cepat bangun? Diginiin. Bidan yang waktu anak saya lahir, saya ada di dalam, cuman ada satu bidan, satu perawat, dan saya, dia minta bantuan saya. Bantuan apa? Pak Sam, nanti lihat mata ibu ya, mata istri saya itu.
kalau matanya sudah mulai, bidan ini pintar sekali cara memberi ilmu sama saya. Pakainya kata yang kasar sekali. Nanti lah ibu es mulai ketok meh merem, ditampak ya Pak. Ditampak kasar apa enggak? Kasar, saya seumur-umur nggak pernah nampak istri saya. Loh kenapa sih? Saya bilang apa? Itu kalau sudah mulai ngantuk, itu capek ibu. Dan kalau capek dibiarin terus, mati itu ibu. Pakai kata mati lagi. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Sebab ibu-ibu sudah pernah melintasi antara hidup dan mati ya. Jadi tampak kalau diginiin nggak bangun, jiwa yang kencang katanya begitu. Tapi dari situ saudara, saya bisa melihat, saya bisa belajar dan mendapat apa? Kalau kita memandang salib Kristus, itulah yang terjadi. Jadi kalau anak-anak itu sampai kurang ajar sama mama, itu menurut saya dosa yang tidak terampunkan itu. Kenapa begitu? Maaf ya bapak-bapak ya, bapak-bapak itu nggak ngerasain seperti ibu-ibu yang melahirkan, itu cuman gitu ya, nanti paling membayari rumah sakit selesai. Tapi ibu-ibu itu belajar dari nonton kelahiran anak pertama dan anak kedua. Ibu-ibu itu sudah, kalau buat saya, sudah memikul salib. Benar apa enggak? Memikul salib itu artinya berkorban. Berkorban enggak seperti Yesus sampai mati, tetapi sudah hampir mati. Sudah diambang antara hidup dan mati. Kalau saya nggak suka, sekarang lagi terjadi terutama di Eropa ya. Banyak pasangan yang tidak mau punya anak. Banyak perempuan yang tidak mau punya anak. Kenapa? Jawabnya lagi, nggak enak punya anak itu. Badan rusak. Benar apa enggak? Bu-ibu pernah nonton pawaan postur tubuh ibu-ibu waktu umur 20 tahun? Seperti apa? Streamline, langsing, cakep begitu. Begitu punya anak, maaf ya kalau pakai kata yang kasar, rusak kan ya. 9 bulan, 10 hari itu badan bentuknya seperti apa coba? Sangat tidak beraturan sama sekali. Susah apa enggak? Sudah hamil masih harus bekerja. Dan cuti melahirkan berapa lama? Cuma 3 bulan. Badan bisa balik lagi apa enggak? Sudah sampai umur 30 badannya bisa balik lagi apa enggak? Jadi jangan pernah percaya itu kalau ada orang tua memuji. Saya memuji Pak sama awet muda. Yun, tante. Oh ini matiin ya? Oh iya. Yun, tante minta 2 ya buat dokter sama. Oh udah. Oh dokter udah. Oh tinggal tante ya. Apa yang? Ini bisa nyopotelin. Nyopotel piye, Lin? Nah udah, kasih ke TU aja. Ya oke. Oh dokter Diana udah. Jadi kalau kartu buat tante deh. penyesalan itu masih disimpan terus, jadi Oh iya. isinya waktu anaknya sudah menginjak dewasa, dasar coba dia ke kota itu seram.
Seorang ibu zaman generasi baby boomer, generasi baby boomer itu orang usianya sekarang 70-an seperti saya. Generasi baby boomer itu kenapa disebut boomer? Karena jarang sekali atau hampir nggak ada keluarga yang punya satu anak atau dua anak. 8, satu keluarga 7, saya nomor 3. Tanya di sebelah berapa anaknya, 8. Tanya berapa lagi, 6. Satu ibu bisa merawat 7 anak. Tapi 7 anak bisa merawat satu ibu apa enggak? Rasanya sepakat ini 70 tahunan semua bilangnya enggak ya. Benar apa benar? Benar. Jadi kalau sudah begitu kita masih berharap terus. Nah itu bagian dari apa? Dari salib yang harus kita pikul. Memikul salibnya Yesus bisa? Enggak bisa. Tetapi memikul seperti Yesus memikul salib, bisa apa enggak? Bisa. Dan ibu bapak sudah menjalani itu ya. Kalau sudah sampai umur 70-an masih jengkel terus sama anak kita, yang repot siapa akhirnya? Ya diri kita sendiri ya. Bolak-balik kalau lihat wajah anak kita sendiri lalu begitu muncul di rumah sininya langsung kenceng. Apa itu? Hipertensi, tensinya langsung naik. Lalu asam lambung makruwal gitu loh. Malamnya enggak bisa tidur, kedap-kedip, insomnia. Anaknya bisa ngerti apa enggak? Nggak boleh saya memprovokasi ya. Tapi itu yang terjadi kan. Pernah kita harapkan nggak keadaan semacam itu? Enggak. Terjadi apa enggak? Terjadi. Tapi saya merasa generasi baby boomer itu generasi yang bahagia. Generasi yang beruntung sekali. Kalau Bapak Ibu ditanya, kebanggaan untuk hidup kita sampai sekarang itu apa? Yang paling kita banggakan. Apa? Jawablah, jangan takut salah. Hah? Pengharapan? Kesehatan. Yang paling kita banggakan, kesehatan aja sudah bangga-bangga banget ya, sudah enggak. Pak Sam sehat? Ya sehatnya umur 70 ya. Tadi di belakang saya mengeluh-ngeluh terus kan ya, karena kaki saya ini urat di belakang lutut kanan itu kok ngelanjur. Jadi minta maaf kalau tadi ada lewat sana, lalu saya masih tarik kaki saya karena kaki saya kudu. Yang kita banggakan apa? Keprihatinan. Hidup susah. Tahun 60-an, suruh apa kita? Ngantri beras, ngantri sabun, ngantri sabun cuci, ngantri minyak, ngantri gula. Tidak seperti sekarang ya. Kita ngantri apa enggak? Kita ngantri apa enggak? Dulu waktu anak-anak disuruh papa mama ngantri apa enggak? Iya, ngantri, pergi. Dapat sabun cap tangan sepotong itu ya. Minyak barco atau enggak tahu
Pokoknya saya ingat betul itu. Hah? Terus minyak tanah juga ngantri. Terus apalagi nanti pada waktu susah lagi makannya bulgur. Ya, ada yang menangi makan bulgur? Apa? Tadi kebanggaan kita hidup susah. Hidup ndak enak, serba kurang. Di rumah kemarin ada yang kirim telur asin rengas dengklok. Wah, saya senang sekali. Kesempatan balas dendam. Kenapa? Dulu waktu kecil, satu telur asin untuk orang berapa? 7, jadi potong. Nah, sekarang sudah bisa dapat telur asin sendiri, satu orang makan 7 telur asin. Balas dendam. Kenapa enggak? Enak sekali kok. Lebih enak lagi kenapa? Enggak bayar, betul itu. Tahu aja loh Ibu. Rupanya kita sehati ya Bu. Yang gratis itu bikin sangat enak sekali. Jadi ada yang tanya sama saya, Pak Sam, wes emeritus toh? Udah emeritus, udah. Saya sudah berapa tahun jadi? Tahun 2015. 7 tahun ya, 8 tahun. Takut miskin apa enggak? Saya ditanya takut miskin apa enggak? Karena banyak orang sudah tahu kalau pendeta emeritus GKI itu langsung dapatnya seberapa gitu ya. Saya bilang saya enggak takut miskin kok. Kenapa enggak takut miskin? Lambian melarat kok. Kalau dulu pernah melarat lagi kaget apa enggak? Ya enggak kaget. Terkejut lagi? Enggak, karena dulu pernah melarat. Jadi enggak apa-apa. Jadi keprihatinan. 2 tahun pertama saya di teologi dulu di STT. Saya dapat uang saku saya dari mana? Dari kerja. Ada 1-2 teman yang anak orang kaya yang tidak bisa cuci setrika. Saya bilang sama mereka, saya cucikan pakaianmu, saya setrikakan pakaianmu, bayar. Kalau sekarang itu pakai istilahnya mentereng, jasa laundry. Kalau zaman dulu namanya tukang cuci. Saya beruntung karena saya diajari mama saya cuci dan setrika. Entah saya 2, saya tanya, kamu diajari cuci setrika? Enggak. Apalagi adik-adik saya yang kecil. Tapi SMP kelas 2, diajari nyuci pakai penggilesan itu, pakai sabun cat tangan, pakai setrikanya yang areng, jago itu, yang antep banget. Kalau cerita begitu, menyenangkan apa enggak sekarang? Menyenangkan, nostalgia, waduh kok mbien yo bisa gitu loh. Bernostalgia ya, menyenangkan. Dulu seorang teman minta saya cerita ini kepada anaknya. Sam, kamu cerita itu sama 2 anakku. Gimana kamu dulu tahun 72, 73 itu dapat duit. Lalu saya cerita semangat sekali. Saya terima cucian, pikiran saya anak ini responsnya itu baik sekali. Waduh, Om hebat, Om. Ternyata jawabnya, salahnya Om kok mau. Ya. Tidak terbayangkan. Loh, saya tanya, ini anak 2 ada yang mau jadi pendeta? Lalu jawab yang satu kencang sekali, Om, satu keluarga korbannya 1 aja. Dan korbannya siapa? Bapaknya. Nah, saudara, kita ngomong salib, kita ngomong semangat hidup. Kita sudah ngalami belum kalau sebetulnya semangat hidup kita itu terus begitu di maintenance,
dijagain oleh Tuhan terus itu. Kita bisa mengatakan semua beban yang harus kita pikul itu tidak lebih dari, nah cuman sering kita nggak percaya ya. Lalu kecenderungan kita ya berkeluh kesah, apa saja mau dikeluhkan. Kita kan biasa begitu ya. Kita suka cerita kesulitan kita, dan kalau udah cerita kesulitan kita selalu itu kesulitan yang paling besar di dunia. Enggak. Tuhan setia kepada kita. Kita bisa melewati masa-masa sulit sampai sekarang. Saudara masih kaget sampai tahun 2023 masih hidup. Sesudah melewati pandemi, sudah melewati Delta, saudara masih tercengang dan kagum apa enggak? Masih mau menggerutu? Ada yang hidupnya miskin di sini? Enggak ada. Buat saya tolak ukur miskin apa enggak itu sederhana saja. Kalau beli beras masih milih apa enggak? Masih milih apa enggak, saudara? Milih yang apa? Yang pulen, yang enak ya. Nah kalau masih milih beras yang pulen enak, boleh mengeluh apa enggak? Enggak boleh. Oma Teti itu mesti dikasih tahu tuh. Kalau masih bisa jalan bolak-balik, itu tandanya kaki masih apa? Masih kuat. Jadi mestinya tadi Oma mau dipanggil Tuhan kapan? Gitu ya. Kasih tahu pendetanya supaya siap-siap renungan. Kalau masih bisa kenapa enggak ya? Jangan membiasakan mengeluh. Kita tidak memikul seperti salib Kristus. Tapi kita boleh berpartisipasi, mengambil bagian pada salib Kristus itu. Kalau upacara kematian saya selalu mengatakan, kenapa toh orang yang beriman kepada Yesus pun akhirnya mati? Kenapa mati menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tolak? Saya, iman Kristen mengatakan, kita mengambil bagian pada kematian Kristus. Berpartisipasi pada kematian Kristus. Kalau kita setia menjalani kewajiban-kewajiban hidup kita, menggerutu boleh, tetapi jangan menggerutu terus. Mau nangis boleh, tapi jangan terus-terusan nangis. Saudara nggak percaya barangkali kalau saya ngomong, saya itu senang sekali kalau lihat ada orang bisa nangis. Bisa nangis. Kenapa? Karena saya itu orang yang susah sekali nangis. Mamah kandung saya meninggal, kepalanya ada di paha saya. Cuma nunggu saya datang. Saya nggak nangis. Sampai saudara-saudara saya bilang, gue rasa sedih toh Sam. Enggak. Saya susah sekali nangis. Saya itu orangnya terlalu flat. Senang ya enggak bisa lalu. Itu seperti tadi diminta sama itu anak muda yang gila-gila tadi itu. Oma Teti suruh begitu malah mati itu nanti. Jantungnya tiba-tiba putus. Nggak bisa. Tapi suruh sedih sekali itu nggak bisa. Karena itu kalau lihat, aduh orang kok bisa nangis itu, saya bilang berbahagialah kamu kalau bisa nangis. Sebab apa? Emosi keluar. Saya susah sekali nangis. Jadi kalau sampai orang lihat saya nangis tuh, gue kena kesambet apa kok nangis, katanya malah.
kesulitan, kesukaran, hambatan, keterbatasan, sesehat-sehatnya orang umur 70, sehat bener apa enggak? Saya suruh cek ginjal. Sam, kamu kan enggak pernah cek fisik ginjal. Udah dicek di USG. Dokternya tunjukin itu, listnya itu. Sambil lihat listnya dia cerita, ginjal Pak Sam masih bagus, begini. Saya ngikut istri saya di sebelah. Nanti kan si dokter bilang ada yang kurang. Bener ya, lalu lihat. Tapi kok ini prostatnya kelihatannya membesar ya. Nah, prostatnya diperiksa, tidak ada masalah. Tapi kemudian dokternya bilang, rasanya ada sesuatu di sebelah atasnya, suruh apa lagi. Nah itu orang kalau dicari, orang umur 60-70 kalau dicari sakitnya ada apa enggak akhirnya? Ada. Sampai akhirnya sudah enggak ada semua, ya bapak sakitnya cuma begini barangkali. Bayarnya mahal, dicap sakit ya, enggak enak banget. Bahagialah. Tidak ada hidup yang tanpa masalah. Tidak ada hidup yang tanpa hambatan. Tuhan sudah menyediakan itu semua buat saya dan saudara-saudara. Semua punya jatah. Dan jaminan Tuhan untuk kehidupan sejahtera kita itu hebat sekali. Yesus mati dan bangkit kembali. Buat saya itu hebat luar biasa. Tanda bahwa Tuhan menjamin kehidupan saya. Saya tinggal menjalani saja kehidupan ini. Sembarang bisa kita keluhkan. Kalau kita cari keluhan, gampang apa susah? Sembarang bisa kita keluhkan. Tapi jangan ikut-ikutan selebriti Indonesia itu. Saya itu nggak suka nonton infotainment ya. Satu kali pulang dari gereja, naik ke atas, mbak yang biasa bersih-bersih sudah pulang, rupanya terakhir nonton TV. Nah, ketika saya mau lihat berita, TV saya setel, keluarnya infotainment, acara yang saya tidak suka. Tapi jadi menarik sekali karena apa? Kok wawancara seorang selebritas, cewek, perempuan, cakep, bening, wayu banget, itu diwawancara oleh hostnya. Wawancaranya persoalan apa? Rupanya ada satu jerawat di pipinya yang bening itu, satu. Lalu dia bercerita berapi-api kalau dia sudah habis 37 juta untuk ngurusi satu jerawat. Ada satu jerawat di pipi itu sudah dunia mau kiamat itu buat orang tadi. Nah saya cuma tertawa, tersenyum. Dulu waktu di asrama, muka saya tuh isinya jerawat semua. Sampai kalau ada mau jerawat mau tumbuh lagi sudah nggak ada tempat. Saking banyaknya. Perkara satu jerawat saja bisa masuk infotainment. Begitu kan di Indonesia ya. Saya cuma keleng-keleng memang hina orang miskin betul itu. Satu jerawat 30 juta belum selesai. Saudara, saya mau membaca satu ayat dari Ibrani 12. Saudara bawa Alkitab? Kalau bawa Alkitab atau Algadget, silahkan buka. Ibrani 12, ayat 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya mau mengajak saudara membacanya bersama-sama.
Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saya mau membacanya sekali lagi. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kepada para pembacanya, penulis surat Ibrani mengatakan begitu. Ada kewajiban-kewajiban yang kita tidak suka, kita tidak mau. Kita berharap itu lewat, kalau bisa saya tidak usah mikul. Tapi tetap ada dan harus kita jalani. Ya, jalanilah dengan sukacita, dengan tekun katanya. Patronnya siapa? Patronnya Tuhan Yesus. Jadi, saudara, salib Yesus itu jadi panduan buat kita. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan dengan sukacita. Amin.